Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Tommy Mulyadi, NIM 2019-143507. Yang kedua, Muhammad Aditya Fahreza, 2019-143511. Yang ketiga, Putri Ayu Ananda, 2019-143514. Yang keempat, Asmawati, 2019-143491. Materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang lingkungan fisik wilayah Nusantara dan hubungannya dengan manusia. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Tommy Mulyadi, NIM 2019-143507. Materi yang pertama yaitu A. Latar belakang masalah. Bangsa Indonesia bangsa budaya, ras, dan agama. Disebut juga masyarakat majemuk atau multikultural. Kondisi masyarakat seperti ini jika berjalan serasi dan harmonis akan menciptakan integrasi sosial. Jika tidak, terjadilah disintegrasi sosial atau konflik sosial. Pengaruh kemajemukan masyarakat yang perlu dipastikan karena dapat menimbulkan konflik sosial adalah munculnya sikap primordial yang berlebihan atau stereotip etnik. Wilayah Indonesia sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi tektonik, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, instruksi air laut di beberapa kota, dan sebagainya yang banyak menimbulkan masalah dalam masyarakat. B. Aspek fisik wilayah. Topologi meliputi letak, luas, batas, dan waktu, dan bentuk fisik. Wilayah aspek ini terkait dengan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik, dan sistem pertahanan dan keamanan. Geologi dunia telah terwujud sejak 4.500 tahun silam, namun kepulauan Indonesia terbentuknya sekarang. Baru terwujud kurang lebih 500 juta tahun yang lalu, setelah zaman es berakhir. Pada waktu ini, Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan masih menjadi satu dengan Asia, dan Pulau Papua menjadi satu dengan daratan Australia. Yang selanjutnya, geomorfologi. Wilayah darat Nusantara terdiri dari keanekaragaman bentuk lahan seperti bentuk lahan struktural, pegunungan, perbukitan, bukit, bentuk lahan vulkanik, bentuk lahan denudasional, bentuk lahan fluvial, bentuk lahan pelarutan. Wilayah pesisir ada bentuk lahan dengan biogen, hutan mangrove, terumbu karang, dan lain sebagainya. Keanekaragaman bentuk lahan tersebut terbentuk karena adanya 1. Proses endogen, proses yang mekanisme kejadiannya berasal dari pelapisan energi yang berakumulasi dalam bumi, produk interaksi antar lempeng litosfer. 2. Proses eksogenik, proses yang mekanisme kejadiannya berasal dari luar bumi, produksi interaksi komponen geosfer. Yang ketiga, proses biogenik, proses yang mekanisme kejadian berasal dari aktivitas hewan dan tumbuhan. Yang keempat, proses antropogenik, proses pembentukan bentuk lahan akibat aktivitas manusia. Baik, demikian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Aditya Fahreza. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Fahreza, NIM 2019-143511. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Tommy Mulyadi mengenai pedologi dan edapologi. Materi tanah di Indonesia terdapat 3 unsur. Yang pertama, unsur fisika, unsur kimia, dan unsur biologi. Letak Indonesia berada di garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki iklim 2, yaitu iklim khatulistiwa dan iklim tropis yang berupa suhu panas dan lembab. Iklim juga berpengaruh terhadap angin. Angin yang mempengaruhi iklim di Indonesia adalah angin musim. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas berbagai hal tentang mengenai penduduk. Yang pertama yaitu mengenai pertambahan jumlah penduduk per tahun. Dari sensus penduduk tahun 1990 sampai tahun 2005, jumlah penduduk yang meningkat sebanyak 227,5 juta jiwa. Yang kedua adalah aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi menurut sensus tahun 2005 yaitu bahwa penduduk masih
bergantung pada sektor pertanian, terutama pada daerah perdesaan. Yang ketiga adalah aktivitas sosial. Aktivitas sosial yang dimaksud di sini adalah masih menggunakannya peranata-peranata atau lembaga sosial guna untuk mempermudah atau memenuhi kebutuhan manusia. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek manusia. Dari aspek manusia, jumlah penduduk terus bertambah dari tahun ke tahun menurut sensus penduduk. Sedangkan selanjutnya adalah aktivitas ekonomi. Pada sensus tahun 2005 masih menyebutkan bahwa manusia pada daerah tersebut masih bergantung pada sektor pertanian atau masih bergantung pada alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Ananda, NIM 2019-14-3514. Baiklah, saya akan melanjutkan materi penjelasan dari Saudara Aditya Fareza. Baiklah, langsung saja. Aktivitas sosial. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Manusia harus berusaha untuk ikut bertanggung jawab atas kehidupan orang lain. Masyarakat Indonesia dipandang sebagai sistem sosial yang utuh, saling mempengaruhi dan menunjukkan fungsi yang saling terkait. Aktivitas budaya. Masyarakat Indonesia mempunyai referensi yang dibanggakan, yaitu kebudayaan nasional Indonesia yang memberikan kebanggaan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan kebudayaan nasional Indonesia adalah totalitas nilai-nilai gagasan dan perilaku manusia dalam berbudaya. Aktivitas sosial. Dalam aktivitas sosial manusia dalam Indonesia selalu mengakomodasi peranata-peranata sosial dan lembaga-lembaga sosial yang bertujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan, disebut sebagai peranata sosial. Dan selanjutnya, kemajemukan ras, etnik, dan agama Nusantara. Ras di Indonesia. Secara rasial, penduduk Indonesia terdiri atas ras Paleo-Mogolit, merupakan campuran Mogolit asli dan Wedid. Yang hitam, menurut Howald, mereka merupakan keturunan dari 3 ras sekaligus, yaitu hitam, kuning, dan putih. Del Joni 1987, keanekaragaman etnik di Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Ada beberapa faktornya yang menyebabkan terbentuknya kemajemukan di Indonesia. Faktor terbentuk fisik wilayah di Indonesia yang membentuk faktor ini merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya pluralitas etnik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmawati, NIM 2019-14-34-91. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Putri Ayu Ananda. Faktor penyebab kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang satu, keadaan geografis di wilayah Indonesia yang berupa kepulauan dan dipisahkan oleh lautan, selat. Kemungkinan penduduk yang meliputi pulau itu tumbuh menjadi suku kesatuan bangsa. Dan kedua, terletak kepulauan Indonesia di antara 2 benua dan samudera terletak geografis. Kemungkinan masuknya pengaruh asing di berbagai bangsa. Bangsa asing terletak untuk datang singgah dan menetap di Indonesia. Mereka berupa perkenalan kebangsaannya terhadap bangsa Indonesia. Dan ketiga, pembangunan berbagai sektor pemberian pengaruh terhadap bangsa Indonesia. Kemajemukan ekonomi industrialisasi yang terletak dalam masyarakat Indonesia yang menghasilkan kelas sosial yang berdasarkan asal ekonomi. Dan yang terakhir, kemajemukan agama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat religius. Kesetiaan dan kepatuhan nilai hidup religius atau keagamaan menjadi jiwa atau semangat dasar inspirasi motivasi dan tonggak pedoman arah bagi manusia dalam membentuk dan mengambil sikap yang tepat yang beri terhadap setiap perkembangan dan kemajuan yang ada. Agama-agama di Indonesia melanahi takrim inannya mengarahkan bahwa dalam hubungan dengan sesama manusia senantiasa berusaha menciptakan sebuah relasi sosial yang harmonis dan humana. Sekian
Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Bila ada salah kata saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.